Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kita Kisodo Gono Official. Oke. Jadi kali ini kita ada di gedung TKW. Ya sebelumnya Kisodo pernah kesini ya? Betul, saya pernah kesini pada waktu itu sendiri untuk eksplor ke lokasi ini. Penelusuran lah ya. Penelusuran. Mungkin bisa dicek juga di video kita di scroll ya ke bawah ya. Saya pernah menelusuri gedung ini di malam hari. Kenapa nih Ki, kita kesini lagi Ki? Walaupun banyak sebenarnya ya ghoster-ghoster, youtuber mengunjungi tempat ini kan, karena memang tempat ini sangat fenomenal. Mempunyai kisah misteri yang sangat seram. Bisa dibilang lokasi ini tuh suram. Jadi otomatis banyak sekali teman-teman youtuber yang bergenre horor, penelusuran pasti akan datang ke lokasi ini. Nah, kenapa kok saya mengulangi lagi datang ke tempat ini? Yang tidak lain tidak bukan, kita akan melakukan rekonstruksi. Jadi, kita kepengen tahu nih ya, bagaimana detik-detik wanita cantik, Ya. seorang TKW yang melakukan bunuh diri di gedung ini. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain nih? Untuk review aja, kita akan coba untuk mengulang kembali menelusuri lokasi ini. Kita akan mulai dari sisi sebelah kanan, dari gedung utama, dan kalau nggak salah ini adalah tempat sekat-sekat atau kamar-kamar ya. Jadi kita mulai dari yang sebelah sini. Kalau bisa Mbak Teh Uyu sama Bang Nikoy lihat ya, kan ini kayaknya los gitu ya, kayaknya los. Tapi ini sebenarnya adalah dulunya, menurut saya, kenapa kok saya bisa berpendapat begitu? Karena ini kan ada tulisan-tulisan, dan saya yakin tulisan-tulisan tersebut adalah ditulis oleh para TKW yang ditampung di sini. Jadi menurut saya ini adalah sekat-sekat kamar-kamar. Nih, kita buktikan bahwa ada tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan. Itu atas ya? Malam-malam. Yuk, sekarang kita ke atas. Gitu. Iya, karena mungkin sebenarnya kan bisa dibilang ini belum sampai puluhan tahun ya. Belum sampai puluhan tahun gitu, mungkin sekitar tahun 90-an ya, sampai 2000 lah gitu ya. Ini kayaknya kelasnya nih, kalau bisa dibilang ini kelasnya nih. Ruang mereka untuk kursus ya. Atau pembekalan diri untuk menjadi seorang TKW ya. Nah ini kamar mandinya nih ya, hati-hati. Kalau kamar mandi itu kan takut ada lubang-lubang gitu ya, saluran air. Kamar mandi. Tapi dia kamar mandinya emang kebuka gini atau? Biasa ini kan bisa dibilang kan cuma TKW ya, maksudnya wanita semua. Jadi otomatis mungkin ya dibuat seperti karena rata-rata perempuan, jadi ya tidak terlalu inilah ya, tidak ada laki-lakinya gitu. Kita kemana lagi sekarang Ki? Sekarang kita ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri kayaknya ruangan Ki. Nah, ini apaan Ki kira-kira Ki? Kayak lupa kayak kembang-kembang ya? Ini ada kembang-kembang ya. Nah, gini nih Bang Nikoy, yang terkadang saya tuh agak-agak gak seneng ya. Entah, karena kan gedung ini tuh banyak juga yang datang ke sini untuk ngonten ya, untuk ngonten. Tapi terkadang tuh mereka tuh tidak paham artinya tempat kosong gitu. Tempat kosong itu apalagi lembab, kemudian tidak ada energi manusia, itu biasanya akan pasti ditempati oleh bangsa jin. Entah itu dia berkoloni ya, entah itu dia mandiri, atau bisa dibilang membentuk sebuah kerajaan gitu. Hal-hal seperti ini justru mengalihkan perhatian mereka yang tadinya biasa aja, karena teman-teman yang memanfaatkan lokasi ini melakukan hal-hal seperti ini ya. Dan mereka kan nggak tahu nih tujuannya untuk apa untuk sekedar properti kah atau apakah gitu ya. Tapi yang jelas wangi-wangian itu memang mengalihkan perhatian bangsa jin. Ya syukur-syukur mereka tidak berbuat lebih lah ya. Karena kalau sudah mengalihkan perhatian bangsa jin, terkadang banyak efek yang akan muncul. Gitu. Ya, kita lanjut lagi Ki. Yuk, kita ke sebelah kiri ya.
telur juga tuh ya. Gimana tuh pakai telur segala. Saya nggak tahu nih tujuan mereka apa ya. Biasa, kayaknya baru nih. Kayak tadi malam gitu deh. Saya nggak suka nih, maksudnya mereka paham nggak sih yang mereka lakukan? Kalau seandainya, ya saya tidak menuduh konten kreator ya, kita juga nggak tahu ya siapa ya oknum yang melakukan ini. Tapi yang jelas, kalau mereka tidak paham tentang prosesi-prosesi komunikasi dan sebagainya, akhirnya mereka hanya tahu dari omongan saja, tahu dari YouTube kah, tahu dari mana kah, tapi tidak tahu sebenarnya ada macam-macam cara atau prosesi. Takutnya mereka salah mengalihkan perhatian bangsa jin, kemudian jin itu melakukan efek-efek tertentu kepada orang tersebut dan mereka tidak sadar. Gitu. Kita lanjut. Yuk, lanjut. Karena di video saya sebelumnya, gitu ya, video kita nih ya, saya ditemui oleh energi yang tadinya saya tidak melihat saat penelusuran, tapi pas saat diedit baru ketahuan. Yaitu munculnya rambut perempuan di ujung sebelah sana. Ya, di ujung sebelah sana. Dekat kamar mandi. Nah, itu di situ. Saya diintip oleh rambut gitu ya. Nah, tempat ini adalah lokasi salah satu orang yang melakukan bunuh diri ya, si TKW itu dia tidurnya di sini atau asramanya di tempat ini. Asramanya di tempat ini, dia diam di sini sudah cukup lama, kemudian melakukan tindakan yang seperti itu, bunuh diri itu dia di gedung sebelah sana. Sepertinya dia lewat bawah sini nih. Ya, lewat bawah sini kemudian ke gedung sebelah sana. Jadi di sini adalah tempat di mana Novi ini sering nangis ya? Betul, sering nangis, dan gedung ini juga adalah gedung yang dituju sama Mbak Novi itu untuk melakukan bunuh diri. Nah, sebenarnya lokasi tempat dia nangis itu, adalah di paling dalam, ya, di dalam itu kan, di dalam ruang bawah tanah. Kalau teman-teman suka menyebutkan ada ruang bawah tanah. Tapi sebenarnya ruang itu adalah, bisa dibilang dulunya adalah ruang kelas juga, atau ruang apa sih istilahnya, pemberian penghargaan lah, lihat dari struktur bangunannya ya, struktur kondisi. Cuma sepertinya tidak digunakan, kemudian dimanfaatkan untuk hal lain, yaitu ya bisa dibilang ya mungkin menyekap atau menyembunyikan orang di sini. Nah, si Mbak Novi itu sering nangis di tempat itu, nangis berjam-jam berlama-lama. Saya tidak tahu apakah dia disekap kah atau bagaimanakah, tapi yang jelas tempat itu tempat yang sering berlama-lama si Mbak Novi itu nangis. Yang saya tahu ya dari komunikasi yang dimunculkan, setelah dia nangis lama di situ, tiba-tiba tuh dia pergi ke atas, ke atas, kemudian sebenarnya lantai 3 di gedung ini pada waktu itu belum jadi kayak coran aja, dan dia bisa pada saat itu lumayan lama di situ dia, kemudian mengakhiri hidupnya di situ, gitu. Jadi untuk lebih detailnya, saya akan coba nanti melakukan rekonstruksi goib, mungkin nanti minta bantuan TOU ya untuk sebagai mediator. Oke, jadi detailnya nanti bisa kita saksikan secara rekonstruksi. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja berarti ya untuk rekonstruksi goib. Oke, kita akan rekonstruksi goib. Ya, kita akan mulai untuk rekonstruksi goib. TOU siap? Siap. Jadi gini, sekali lagi, rekonstruksi goib bukan kesurupan. TOU hanya mendengarkan bisikan-bisikan goib yang berasal dari saya, gitu ya. Dan nanti akan didalamin lagi atau jauh lebih dalam lagi dengan metode hipnosis, ya. Metode hipnosisnya dari Bang Nikoy. Jadi biar TOU ini bisa mendalami bisikan dan cerita yang saya berikan. Jadi saksikan terus prosesinya. Dan dengarkan bisikan-bisikan
rasakan dan dengarkan bisikan-bisikan dari saya. Ya, nanti bisa. Rasakan lagi. Oke, terus dari 1, 2, 3 masuk kamu sadar, 1, 2, 3 tidur. Dalam. Kita tinggal aja. Novi ini posisi dia saat ini sedang di tempat tidur atau di asrama tempat tidurnya. Dia nangis terus, dia putus asa, dia memikirkan nasibnya, memikirkan hidupnya, sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Ini dilakukan Novi. Ini posisi dia sedang ada di kamarnya. Mungkin kalau aslinya adalah dia berbaring kemudian sambil menangis dan suaranya sangat berisik dan sampai teman-teman lain tuh dengar. Cuma karena dalam posisi itu teman-temannya juga nggak bisa membantu ya. Mereka juga sama dalam posisi yang sama gitu. Dia bisa menangis dan akhirnya karena dia berisik itu seperti ada yang nyuruh dia untuk ke belakang gitu ya, ke belakang. Ada yang membawa dia ke lokasi yang dimana itu biar tidak berisik. Ini yang terjadi seperti itu ya. Posisi sekarang ini adalah si TOYU sebagai mediator. Dia merekonstruksi apa yang terjadi pada saat itu yang dialami oleh Mbak Novi. Dia dibawa ke suatu tempat yang tadi sudah saya jelaskan di awal adalah tempat di bawah tanah itu, dan dia menangis lama juga di situ. Dia menangis tanpa henti, dia seperti orang yang tidak punya semangat hidup gitu. Sudah sangat bahasanya sudah mentok. Bayangkan aja, dia jauh dari keluarga gitu ya. Dia jauh dari keluarga, kemudian di sini dia sakit hati. Ternyata si Mbak Novi ini selain dia dijanji-janjikan gitu ya, untuk diberangkat ke luar negeri, tapi ternyata tidak kunjung tiba. Dan dia memadu kasih dengan salah satu pengurus lah yayasan di tempat ini. Jadi kemudian dia sakit hati juga karena dihianati. Akhirnya beban itu bertumpuk dalam dirinya karena ternyata ya Mbak Novi ini sebenarnya sudah berkeluarga. Dia sudah punya anak gitu ya. Tapi kalau untuk suaminya saya tidak melihat energinya itu. Yang jelas keluarganya sudah tidak peduli atau bisa dibilang hilang komunikasi, dan dia sudah malu untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Di tempat inilah, di bawah tanah inilah dia menangis kembali, menangis dan akhirnya dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara naik ke lantai 3. Dalam proses rekonstruksi ini kan kondisi TOYU ini kan setengah sadar ya, setengah sadar, dan ini adalah rekonstruksi yang dilakukan oleh Mbak Novi. Dia menuju ke lantai 3 di gedung yang memang menjadi saksi peristiwa bunuh dirinya Mbak Novi. Dia ke atas ya, bisa dilihat dia ke atas untuk menuju ke lantai 3 seperti ini. Jadi tadi TOYU sempat saya berhentikan dulu. Kemudian ini dia masih dalam pengaruh bisikan dan hipnosis dari Bang Nikoy. Ini sudah berada di lantai 3 teman-teman. Sudah berada di lantai 3 dan menangis, tetap menangis. Sangat sakit mungkin. Banyak hal yang memang sudah terbebani dalam hidupnya gitu ya. Sebelum melakukan tindakan bunuh diri, ini sudah ada di pinggir ya. Ini sudah ada di pinggir gedung lantai 3 ini, tepat di atasnya teman-teman. Tepat di atasnya.
gedung lantai 3 ini lantainya sudah tidak ada sebenarnya. Pada saat itu nggak ada lantai itu, nggak ada bangunan itu, hanya coran aja, dan dia posisinya ada di situ. Oke, dan dia menangis dan dia sudah berpikir bahwa dia tidak ingin melanjutkan lagi hidupnya. Dan dia menutup telinganya ya. Mungkin sudah banyak bisikan-bisikan setan ya yang ada di telinganya. Dia tidak kuat. Ya Allah. Dia tidak kuat sepertinya dan udah tidak ada bisa berpikir jernih lagi dan dia akhiri hidupnya. Gimana rasanya? Pusing ya? Pusing, sedih juga sih ya, kayak ngerasa juga gimana sebelum kejadian yang baru. Sempat kebayang ya di pikirannya. Nyata banget. Nyata banget. Masya Allah, ya. Kasih tahu potret-potretnya. Ya, oke. Jadi untuk itu supaya padang kuburnya, supaya diampuni dosa-dosanya, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Pulan bin Pulan. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Amin. Ya, Oke, Ki, mau ada yang disampaikan lagi? ya, mungkin ini adalah akhir dari kisah rekonstruksi goib yang kita lakukan pada hari ini di gedung TKW ini. Mungkin saya ingin memberikan pesan aja pada teman-teman penonton Ki Sodo Bono Official, bahwa apapun bentuknya cobaan hidup itu sudah ada takarannya. Jadi tetaplah ikhtiar dan berdoa dan berusaha. Kemudian kalau sudah melakukan semuanya, kita coba untuk cerita ke orang-orang yang memang bisa kita apa sih istilahnya, mendengarkan cerita kita, gitu ya. Jangan dibebankan ke dalam diri sendiri. Curhatlah ke orang, ceritalah ke Pak Ustadz, Pak Kiai, ke orang tua kita gitu. Jangan pernah memendam apapun itu sendiri. Karena manusia layaknya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan sekali lagi, orang yang sudah pendek pikirannya otomatis akan mudah dipengaruhi oleh jin-jin dan al-syaiton yang mengajak kita ke jalan-jalan tidak baik. Jadi untuk itu berusaha terus, berdoa terus, ikhtiar gitu ya, karena yakin setiap cobaan pasti ada solusinya. Oke, mungkin segitu aja, Ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.